Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lima Pagino. Teman-teman semua, pada video kali ini akan saya bahas fungsi-fungsi Excel atau rumus-rumus Excel yang banyak digunakan di dunia kerja. Nah, ini terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama, fungsi statistik, fungsi matematika dan trigonometri, fungsi teks, fungsi logikal, fungsi lookup dan reference, dan yang terakhir fungsi tanggal dan waktu. Kemudian di sini juga kita berikan sebuah file untuk latihan. Nanti bisa di-download, linknya sudah saya siapkan pada deskripsi video ini. Oke, kita langsung praktekkan. Yang pertama yaitu fungsi min. Fungsi min ini digunakan untuk mencari data atau nilai terendah dari sekelompok data. Misalkan di sini saya akan mencari nilai matematika terendah dari 10 anak. Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan rumus min atau fungsi min. Untuk membuatnya, yang pertama, jangan lupa kita ketikkan tanda sama dengan dulu. Kemudian kita ketikkan min. Di sini sudah muncul, kita klik saja. Selanjutnya, kita blok data yang akan kita cari nilai terendahnya. Karena kita akan mencari nilai terendah matematika, kita blok data matematika. Setelah selesai, kemudian kita beri kurung tutup sesuai petunjuk yang ada di sini ya. Kita kasih kurung tutup, kemudian tekan enter. Muncul angka 35. Nah, jika kita merasa kurang nyaman jika mengetikkan sendiri rumusnya, ada cara lainnya yaitu dengan cara mengklik tombol F(X) insert function. Kita klik di sini. Nanti di sini semua fungsi-fungsi Excel terkumpul pada kotak dialog ini. Kita akan mencari min. Kalau misalkan sudah ketemu, bisa mengklik langsung. Ataupun jika belum ketemu, kita bisa mencarinya dari atas. Di kotak ini, kemudian kita klik go. Seperti itu. Jika sudah muncul, kita klik OK. Di sini tinggal kita yang pertama kita lihat di sini ya. Kita tentukan untuk kotak yang pertama, combo box yang pertama, kita tentukan ranknya atau kelompok data yang akan kita cari nilai minimalnya. Kita kecilkan dulu untuk memudahkan penglihatan kita pada data. Kita blok. Kemudian kalau sudah, kita perbesar lagi. Jika ada kelompok data yang kedua, maka kita bisa mengisinya di sini. Jika tidak ada, maka kita bisa langsung mengklik tombol OK. Muncul angka di sini 35. Hasilnya sama ya. Selanjutnya, jika kita akan mencari nilai terendah pada mapel lainnya, tinggal kita copy ya. Kita copy. Nah, di sini maka langsung muncul angkanya. Fungsi max ini untuk mencari data tertinggi dari sekelompok data. Kita ketikkan tanda sama dengan, kemudian kita ketik max. Kemudian kita beri kurung buka, kita blok datanya yang akan kita cari nilai maksimalnya. Kemudian kita beri kurung tutup, enter. Selesai. Untuk yang lainnya tinggal kita copy. Rata-rata suatu data bisa kita cari dengan rumus average. Kita ketikkan tanda sama dengan, kemudian kita ketikkan average. Oke, sudah ketemu di sini. Kemudian kita blok juga datanya, beri kurung tutup, enter. Maka muncul nilai rata-ratanya. Untuk yang lain sama, tinggal kita copy. Nah, jika kita akan mencari nilai rata-rata tiap anak dari 4 mapel ini, sama kita ketikkan average kurung buka, kita blok datanya, kemudian kasih kurung tutup, enter. Nah, pada anak yang lainnya bisa kita tarik ke bawah, kursor kita tempelkan di pojok kanan bawah sampai tandanya berubah menjadi tanda positif hitam. Kemudian kita tarik ke bawah, muncul nilai rata-rata dari setiap anak dari 4 mapel. Berikutnya fungsi rank, fungsi yang digunakan untuk mencari peringkat suatu data dari sekelompok data. Kita akan mencari peringkatnya dari 10 anak ini melalui nilai rata-rata.
kita ketikkan tanda sama dengan dulu, kemudian kita ketik rank. Kita ketik rank, kemudian kita ketikkan datanya. Ya, data yang akan kita tentukan peringkatnya. Data rata-rata milik Ani. Nah, kemudian kita ikuti tanda yang ada di sini ya. Ini setelahnya kemudian kita ketikkan tanda titik koma. Kemudian referensinya. Ya, jadi kelompok datanya mana? Kita blok ya, dari rata-rata dari 10 anak. Kemudian kita beri kurung tutup. Enter. Nah, kemudian untuk yang lainnya bisa kita copy. Namun ingat, sebelum kita mengcopy data ke bawah, kita lihat di sini untuk K6 sampai K15 ya. Rank ini di sini masih menggunakan alamat sel relatif. Artinya ketika kita copy ke bawah, maka K6 sampai K15 ini juga akan berubah mengikuti letak hasil kopiannya. Agar tidak berubah, maka K6 ini dari sel relatif harus kita rubah ke sel absolut. Ya, caranya dengan menekan tombol F4 hingga nanti muncul tanda $, seperti ini. Ini artinya sel absolut. Ya, begitu juga yang K15. Kita tekan F4. Selnya sudah menjadi sel absolut. Sehingga nanti ketika kita copy ke bawah tidak berubah. Nah, kita copy ke bawah. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat kalau yang di atas ini K6, ketika kita copy ke bawah ini berubah menjadi K7. Di bawahnya lagi, di K7 ya, kita lihat di sini. Ini menjadi K10. Sementara yang ini, yang sel absolut ini tidak berubah. Karena sudah kita bukukan ya alamat sel. Berikutnya fungsi large ya. Oke, kita pindah ke tab yang satunya. Di sini fungsi large ini untuk mencari atau menentukan data pada urutan tertentu jika data diurutkan dari data tertinggi ke data terendah. Ini ada sekelompok nilai. Kita akan mencari urutan data keempat jika datanya diurutkan dari yang tertinggi ke terendah. Maka di sini bisa kita cari menggunakan fungsi large. Ya, kemudian kita beri kurung buka, kita blok kumpulan datanya, kemudian kita beri tanda titik koma. Karena kita akan mencari urutan data keempat, maka di sini kita ketikkan 4. Kemudian kita kasih kurung tutup, enter. Nah, kita dapatkan nilai 20. Sekarang kita akan mencoba ya. Kita coba, kita copy dulu ya. Kita urutkan data ini dari yang tertinggi ke terendah. Kita lihat urutan data keempat. Nah, ini kita dapatkan angka 20. Kemudian fungsi small untuk mencari atau menentukan data pada urutan tertentu jika data diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jadi kebalikan dari large. Kalau small itu dari kecil ke besar. Kita akan coba ya, kita ketikkan sama dengan, kemudian kita ketikkan small, kurung buka, kita blok datanya. Kemudian kita ketikkan titik koma. Nah, sekarang kita akan mencari urutan data ketiga. Maka kita ketikkan angka 3. Kemudian kurung tutup, enter. Kita dapatkan angka 30. Berikutnya yaitu fungsi count. Fungsi yang digunakan untuk menghitung banyaknya sel yang berisi data numerik atau data angka dari sekelompok sel atau rank. Sekarang kita akan mencari banyak sel yang berisi data numerik dari sel yang berwarna kuning ini. Oke, kita praktikan. Kita ketikkan sama dengan, kemudian kita ketikkan count. Kemudian kita beri tanda kurung buka ya. Kita blok datanya. Kemudian kalau sudah kita kasih kurung tutup, enter. Kita lihat dari sel yang berwarna kuning ini yang berisikan data angka atau numerik hanya ada 2. Kemudian fungsi count A. Fungsi count A ini fungsi yang digunakan untuk menghitung banyaknya sel yang terisi dalam sekelompok sel atau rank, baik data teks ataupun data numerik. Oke, sekarang kita akan praktikkan.
kita ketikkan sama dengan, kemudian ketik count A, kurung buka, kita blok datanya, kemudian kita kasih kurung tutup, enter. Nah, banyaknya sel yang terisi ada 9 sel. 9 sel ini baik data numerik ataupun data teks. Fungsi count blank adalah fungsi yang digunakan untuk mencari banyaknya sel yang kosong dari sekelompok sel atau rank. Kita praktikan, ketikkan sama dengan, kemudian count blank, kemudian kurung buka, blok datanya, kemudian kurung tutup, enter. Banyaknya sel yang kosong ada 1. Fungsi COUNTIF. Fungsi ini digunakan untuk menghitung banyaknya sel yang berisi suatu kriteria tertentu. Ya, sekarang kita akan praktikan, kita akan mencari banyaknya sel yang berisi data lari. Ya, dari data yang saya kasih warna kuning ini, kita ketikkan tanda sama dengan, kemudian kita ketikkan COUNTIF. Nah, ini, kemudian kita blok datanya. Selanjutnya kita ketikkan tanda titik koma, kriterianya kita ketikkan. Kita akan mencari sel yang berisi data lari. Nah, kita beri tanda kutip ya, lari. Kemudian tanda kutip lagi, kemudian kita kasih tanda kurung. Kita tekan enter. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita akan mencari data yang bertuliskan, yang berisi data tidar. COUNTIF, kemudian kurung buka, blok datanya, titik koma, kemudian ketikkan tanda kutip ya, ketikkan tidar, bukan tidur ya, tidar. Kita akan kemudian kita beri tanda kutip, kemudian yang terakhir tanda kurung. Kita enter. Ya, ternyata yang berisi data tidar itu tidak ada. Kita coba lagi. Ya, kita akan mencari data angka ya. Kita coba pada data angka. Kita akan mencari sel yang berisi data angka 3. COUNTIF kurung buka, blok datanya, titik koma, kemudian ketikkan angka 3. Enter. Oke, nah untuk angka di sini pada saat kita mengetikkan angka 3, karena di sini angka 3 adalah data numerik, maka tidak perlu kita beri tanda kutip. Tanda kutip hanya diberikan pada data teks. Oke, itulah fungsi-fungsi statistik yang populer digunakan di dunia kerja. Untuk selanjutnya, pada fungsi math and trigonometry, matematika dan trigonometri akan saya bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.